Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabar baraya, mudah-mudahan sehat. Di ayeuna di jam 11 urang rek ngawas soal Timor Timur. Kenapa orang tertarik soal Timor Timur? Karena bertepatan jeung 20 tahun kemerdekaan Timor Timur. Jadi meureun di antara baraya yang apal atau teu bahwa Timor Leste baheula ngaranna nyaeta Timor Timur. Timor Timor disingkat Tim-Tim. Bahasa Tetun Timor Loro'sae adalah sebuah provinsi Indonesia yang pernah berdiri dari tanggal 17 Juli 1976 hingga 19 Oktober 1999. Ibu kotanya adalah Dili. Timor Timur berintegrasi dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah dijajah selama 450 tahun oleh Portugal. Wilayahnya meliputi wilayah bekas koloni Portugis di Pulau Timor yang dianeksasi oleh militer Indonesia melalui sebuah operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Dari tahun 1702 hingga 1975, Timor Timur adalah bagian dari Imperium Portugal yang bernama Timor Portugis. Pada tahun 1974, Portugal memprakarsai proses dekolonisasi terhadap dari sisa wilayah koloninya, termasuk Timor Portugis. Selama proses tersebut, konflik sipil antara berbagai pihak di wilayah ini meletus pada tahun 1975. Atas berbagai masukan dari sejumlah tokoh di Timor Portugis, Indonesia melalui menganeksasi wilayah ini menyatakannya secara resmi sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976. Mengubah namanya menjadi Timor Timur. Timor Timur secara resmi merdeka menjadi negara Timor Leste pada 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menghasilkan 78,5% pemilih memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Pulau Timor telah dikenal jauh sebelum zaman kolonial. Bukti sejarah yang memilukan seperti tercantum dalam Puja Sastra Kakawin Nagara Kertagama karya Empu Prapanca tahun 1365 Masehi yang menyebut Timor sebagai anak sungai. Pada masa itu wilayah ini menjadi salah satu dari 98 anak sungai atau wilayah-wilayah yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit, namun mempunyai raja-raja yang otonom dan mandiri. Wilayah Timor pada masa prakolonial juga menjadi bagian dari jaringan perdagangan yang terbentang antara India dan Tiongkok, serta Asia Tenggara Maritim. Barang-barang dari luar diperdagangkan antara lain logam, beras, tekstil halus, dan koin yang dibarter dengan rempah-rempah lokal seperti kayu cendana, tanduk rusa, lilin lebah, dan lain-lain. Kayu cendana merupakan komoditas utama wilayah ini. Pada tahun 1515, orang Portugis pertama kali mendarat di dekat pantai Makassar. Para pedagang Portugis mengekspor kayu cendana dari Pulau Timor hingga pohon itu hampir punah di tahun 1556.
sekelompok biarawan Dominikan mendirikan desa di Livau. Selain itu, Timor Timur pernah berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Baibullah di tahun 1570 sampai 1583, ia memperluas pengaruhnya dari Kepulauan Maluku, Mindanao, Sulawesi, Nusa Tenggara, Raja Ampat, hingga ke Kepulauan Marshall di sebelah timur. Ini ditandai dengan penetapan para wali kuasa Kesultanan Ternate atau Sangaji di wilayah-wilayah itu, termasuk Timor Timur. Saat itu Timor Timur masih merupakan wilayah tak bertuan yang terdiri dari beberapa kerajaan atau kesukuan kecil dan para pedagang Portugis yang berdagang di wilayah ini. Di akhir abad ke-16, Kesultanan Ternate mulai mengabaikan Timor Timur serta wilayah-wilayah kekuasaannya yang lain, ditambah dengan pengaruh Belanda yang semakin menguat di Kesultanan Ternate. Pada awal abad ke-17, sejak akhir abad ke-16, Pulau Timor menjadi perebutan antara bangsa Portugis dan Belanda. Keduanya datang dengan tujuan untuk mengeksplor rempah-rempah. Tahun 1613, Belanda menguasai bagian barat pulau yang kemudian dikenal sebagai Timor Belanda atau Timor Barat. Selama 3 abad berikutnya, Belanda berhasil mendominasi wilayah Indonesia dengan pengecualian Pulau Timor bagian timur yang telah lebih dulu diduduki orang-orang Portugis. Pada tahun 1702, sebuah wilayah koloni baru Portugal berdiri di timor dan beribu kota di Livau, yang juga menjadi ibu kota dari semua wilayah kekuasaan Portugal di Kepulauan Nusa Tenggara. Sejak saat itu, wilayah koloni Portugal di timor dikenal sebagai Timor Portugis. Kontrol Portugal atas wilayah ini lemah, terutama di pedalaman pegunungan. Ini ditandai dengan persaingan antara pedagang Portugis dengan biarawan Dominikan dan orang Timor sendiri, serta serangan dari pasukan Belanda yang menguasai Timor Barat. Kontrol administrator kolonial sebagian besar terbatas pada daerah Dili, dan mereka harus bergantung pada kepala suku tradisional untuk memperkuat kontrol dan pengaruh. Pada tahun 1769, ibu kota dipindahkan dari Livau ke Dili karena serangan dari beberapa penguasa lokal. Perbatasan antara Timor Portugis dan Hindia Belanda secara resmi diputuskan pada tahun 1859 melalui Perjanjian Lisbau antara Portugal dan Belanda. Kemudian pada tahun 1913, Portugal dan Belanda secara resmi sepakat untuk membagi pulau di antara mereka. Batas definitif ditentukan oleh Mahkamah Arbitrase Antara Bangsa. Pada tahun 1916, Portugal menguasai wilayah Pulau Timor bagian timur dengan pulau kecil di sekitarnya dan wilayah eksklav di Timor Barat. Pada tahun 1942, wilayah ini diduduki oleh tentara Jepang yang pada waktu itu menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, dan Kepulauan Pasifik. Pada masa kedudukan Jepang ini terjadi pertempuran sengit di Pulau Timor antara pasukan Jepang melawan pasukan Portugis, Belanda, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa penduduk setempat baik Timor maupun Barat untuk mengusir tentara Jepang. Di bawah pendudukan Jepang, perbatasan antara Timor Portugis dan Hindia Belanda diabaikan atau Pulau Timor dijadikan satu zona administrasi di bawah komando tentara Kekaisaran Jepang. Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan perang berakhir, Portugal merebut kembali wilayah Timor Timur.
Sementara Timor Barat menjadi bagian dari Indonesia setelah kemerdekaannya pada tahun 1945. Kedatangan bangsa Portugis di Pulau Timor tidak sepenuhnya diterima oleh penduduk pribumi setempat. Perlawanan terhadap kolonialisme Portugis ini mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Salah satu perlawanan yang kemudian muncul adalah pemberontakan Pikui-Kui. Pemberontakan ini terjadi karena banyak penduduk pribumi yang merasa bahwa kebijakan pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah kolonial terlalu banyak menekan mereka. Pemberontakan bermula dari keadaan pasca Perang Dunia Kedua, di mana saat itu Indonesia baru terbebas dari pendudukan Jepang menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Berita kemerdekaan Indonesia ini kemudian tersebar ke seluruh dunia dan sampai ke Timor Timur. Di tahun 1953, beberapa tokoh Timor Timur mendengar kabar kemerdekaan yang telah terjadi dengan saudara-saudaranya yang ada di Timor Barat. 2 tahun berikutnya, para tokoh ini mendengar bahwa pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dan melahirkan keputusan mendukung kemerdekaan dari penindasan kolonial bagi setiap bangsa. Pada tahun 1955 itu juga sebenarnya sudah ada rencana pemberontakan dari pemuda-pemuda di Dili. Para pemuda itu lalu menyebarluaskan rencananya ke seluruh wilayah Timur Timur. Mulai perlahan-lahan lahir perasaan nasionalisme di kalangan pemuda-pemuda Timor Timur. Pada tahun 1956, semangat untuk melepaskan diri dari kaum kolonial semakin kuat di wilayah Pikui-Kui. Ini terjadi dari berkembangnya rencana untuk melakukan perjuangan pada akhir tahun 1959. Dukungan terhadap rencana itu makin kuat dan tersebar di daerah-daerah lain di Timor Timur. Untuk mematangkan rencana itu, diadakan pertemuan. Hasilnya memutuskan bahwa pelaksanaan perjuangan akan jatuh pada 31 Desember 1959, bertepatan dengan malam tahun baru, karena menurut analis para pemuda itu, pada malam tahun baru orang-orang daftar Portugis selalu berpesta pora, sehingga tidak ada penjagaan ketat dan serangan dapat dilakukan. Rencana pemberontakan ini kemudian diketahui oleh pemerintah kolonial. Mereka segera melakukan penangkapan terhadap pemuda-pemuda yang dicurigai, baik yang berada di Dili maupun daerah lain di Timor Timur. Sebagian dari para pemuda itu kemudian dibuang ke Angola. Akibat dari kejadian pemberontakan itu, terjadi pembunuhan terhadap ratusan penduduk yang dituduh berkaitan dengan pemberontakan perlawanan rakyat yang digerakkan dari Pikui-Kui. Itu merupakan pemberontakan terakhir di Timor Timur. Sebelum Portugal melakukan protes dekolonisasi terhadap wilayah ini, pada tahun 1974 di Portugal terjadi Revolusi Bunga, atau disebut juga Revolusi Anyelir, yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonialisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik mulai berdiri di Timor Timur. APODETI atau Associação Popular Democrática Timorense, Fretilin atau Frente Revolucionária de Timor-Leste Independent, UDT, Partido Trabasta, Kota, dan Aditla. UDT menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. APODETI menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Fretilin menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Partai-partai kecil seperti Kota menginginkan pemerintahan monarki tradisional yang fokus
pada kepemimpinan lokal. Aditla menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Australia dan Partai Trabalhista atau Partai Buruh yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali. Selama berbulan-bulan pertama kelahirannya partai-partai politik di Timor Timur, ini mulai melakukan konsolidasi. 3 partai di antaranya, yakni UDT, Fretilin, Avadeti, mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai negara, khususnya negara-negara terdekat seperti Australia dan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Jose Ramos Horta dari Fretilin dan Francisco Xavier Lopez da Cruz dari UDT datang ke Jakarta menemui perwakilan pemerintahan Indonesia untuk membicarakan perkembangan situasi yang terjadi di Timor Timur. Menanggapi perkembangan ini, Presiden Indonesia pada saat itu, Presiden Soeharto, dalam sidang Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan Nasional pada tanggal 8 Oktober 1974 menyatakan sikap dasar bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial. Indonesia menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Dan bila rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka Timor Timur tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan sebagai dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa kali partai-partai politik tersebut juga mengadakan perundingan dengan pihak Portugal, namun tidak membawa hasil. Di kemudian hari, di antara partai-partai tersebut terbentuk fraksi-fraksi di Timor Timur. Di antaranya adalah koalisi antara Partai UDT dan Fretilin, yang dimaksudkan sebagai jalan untuk membentuk Timor Timur yang merdeka sebagai sebuah negara, serta Partai Avadeti yang menyatakan kehendaknya integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Namun koalisi Partai UDT dan Fretilin tidak bertahan lama. Seiring adanya isu pengkomunisan yang akan dilakukan Fretilin, beberapa tokoh UDT akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Avadeti dan mengarahkan dukungannya untuk berintegrasi dengan Indonesia. Arah dukungan Partai Avadeti dan UDT itu belakangan juga diikuti dengan beberapa tokoh dari partai-partai lain seperti Kota Trabalhista. Sementara Partai Aditla yang awalnya menghendaki integrasi Timur dengan Australia kemudian membatalkan niatnya setelah pemerintah Australia menyatakan dengan tegas menolak gagasan tersebut. Keluarnya UDT dari koalisi dengan Fretilin menimbulkan konflik antara kedua partai tersebut, yang berujung pada perang saudara di Timor Timur yang berlangsung dari tanggal 20 Agustus hingga 27 Agustus di tahun 1975. Pasukan Fretilin memberikan perlawanan yang hebat, baik terhadap pasukan UDT, Avadeti maupun penduduk sipil pendukung fraksi integrasi dengan Indonesia. Di tengah konflik perang saudara, Gubernur Timor Portugis Mario Lemos Pires menghubungi pemerintah pusat di Portugal agar mengirimkan bala bantuan ke Timor Timur. Karena tidak mendapatkan jawaban, Lemos Pires kemudian memerintahkan penarikan tentara Portugis yang masih bertahan di Pulau Atauro. Perang saudara itu akhirnya dimenangkan oleh Fretilin, yang kemudian secara de facto memegang kendali atas wilayah Timor Timur yang sedang terjadi kekosongan kekuasaan. Meskipun beberapa pertempuran pembantaian masih berlangsung di beberapa daerah walaupun secara de facto memegang kendali pemerintahan, tetapi Fretilin tetap mengakui kedaulatan Portugal atas Timor Timur, menginginkan pemerintahan Portugis kembali dan melanjutkan proses dekolonisasi. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Fretilin membentuk beberapa komisi dan menjalankan pemerintahan sementara sambil menunggu hasil komunikasi dengan pemerintah Portugal. Pada awal November 1975,
Menteri Luar Negeri Portugal Ernesto Melo Antunes dan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bertemu di Roma, Italia, untuk membahas penyelesaian konflik. Meskipun tidak ada pemimpin dari Timur Timur diundang ke pembicaraan, Fretilin mengirim pesan yang menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan Portugal. Pertemuan berakhir dengan kedua pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan para pemimpin politik di Timur Timur. Tetapi pertemuan itu tidak pernah terjadi. Frustasi oleh kelambanan Portugal, para pemimpin Fretilin percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan yang dicapai Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan Timor Timur yang merdeka. Komisaris Politik Nasional Mari Alkatiri melakukan perjalanan diplomatik ke Afrika, mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain. Menurut Fretilin, upaya ini menghasilkan jaminan dari 25 negara, termasuk Tiongkok, Soviet, Mozambik, Swedia, dan Kuba, untuk mengakui negara baru yang akan didirikan. Fretilin menurunkan bendera Portugal dan memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November 1975, menyebutnya sebagai República Democrática de Timor-Leste, bahasa Portugis untuk Republik Demokratis Timur Leste, dan mengangkat Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden. Proklamasi yang belakangan didukung oleh Portugal ini tidak diakui oleh pemerintah Indonesia, yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan pihak Portugal dalam pertemuan di Roma. Sejurus selepas itu, partai pro-integrasi yakni Apodeti, UDT, Trabalhista, dan Kota segera mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araújo dari Partai Apodeti dan Francisco Xavier Lopes da Cruz dari Partai UDT. Pernyataan sikap politik keempat partai diiringi dengan persiapan pembentukan pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi yang jumlahnya sekitar 40.000 orang. Dari perbatasan Timor Barat, pasukan yang terdiri dari para pengungsi ini kembali ke Timur Timur, menyerang kedudukan pasukan Fretilin secara bergerilya. Beberapa pihak dari kalangan pro-kemerdekaan kemudian menuduh deklarasi yang diadakan oleh kalangan pro-integrasi di Balibo dan pasukan-pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi sengaja dirancang oleh intelijen Indonesia dengan maksud untuk memperkuat legitimasi Indonesia menyerbu wilayah Timur Timur. Pada 7 Desember 1975, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI melakukan invasi militer ke Timur Timur. Selama masa invasi, masa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anak dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer Indonesia. Menyusul invasi tersebut, Gubernur Timor Portugis dan stafnya meninggalkan Pulau Atauro dengan 2 kapal perang Portugal menuju ke Darwin, Australia sebagai pernyataan kedaulatan. Portugal tetap mempertahankan kapal perang yang berpatroli di perairan Timor Timur hingga Mei 1976. Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integrasi membentuk PSTT atau Pemerintahan Sementara Timor Timur dan mengangkat Arnaldo dos Reis Araújo sebagai gubernur serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai wakil gubernur.
Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya Timor Barat. Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, di mana provinsi Indonesia lainnya merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Pada saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan 2 tahun integrasi tim-tim di gedung DPRD tingkat 1 Timor Timur, ia menyebut bersatunya Timor Timur sebagai kembalinya anak yang hilang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa negara di dunia tidak mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur. PBB terus menganggap bahwa Portugal sebagai kekuatan administrasi yang sah bagi Timor Timur. Negara-negara yang mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur di antaranya adalah Amerika Serikat dan Australia. Pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie, ia turut memberikan perhatian pada masalah Timor Timur. Presiden Habibie membuat berbagai pernyataan publik di mana-mana ia menyebut bahwa biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung provinsi tidak diimbangi dengan manfaat terukur bagi Indonesia. Karena analisis untung rugi yang tidak menguntungkan ini, keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia untuk memberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Pilihan ini juga sejalan dengan program demokratisasi umum Habibie setelah era Presiden Soeharto. Pertemuan antara pemerintah Indonesia sebagai langkah tindak lanjut atas permintaan Habibie, PBB menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal sebagai otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur pada tanggal 5 Mei 1999. Pembicaraan ini menghasilkan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang masalah Timor Timur, yang menjabarkan rincian dari referendum yang diminta. Referendum harus diadakan untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap bagian dari Indonesia sebagai daerah otonom khusus atau terpisah dari Indonesia. Referendum ini diorganisir dan dipantau oleh misi para penjaga perdamaian yang dibentuk PBB bernama UNAMED, dan 450 orang terdaftar untuk memilih, termasuk 13.000 orang di luar Timor Timur. Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Portugal termasuk kerangka konstitusi untuk otonomi khusus bagi Timor Timur. Sebagai sebuah aneksasi, kerangka ini akan membentuk Daerah Otonomi Khusus Timor Timur atau DOK Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga-lembaga daerah otonomi khusus Timor Timur akan mencakup cabang eksekutif yang terdiri dari seorang gubernur dipilih oleh Dewan Legislatif dan Dewan Penasehat, cabang legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peradilan independen termasuk pengadilan negeri, pengadilan banding akhir, dan kantor jaksa penuntut umum serta kepolisian daerah. Pemerintah Indonesia tetap memegang kendali atas pertahanan, hukum ketatanegaraan, ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi dan fiskal, serta hubungan luar negeri. Sementara hukum Indonesia akan memiliki kesinambungan di wilayah itu. Pemerintah otonom akan memiliki kompetensi atas semua hal yang tidak disediakan untuk pemerintah Indonesia, termasuk hak untuk mengadopsi lambang sebagai simbol identitas.
Pemerintah otonom dapat menunjuk orang-orang sebagai identitas Timor dan dapat membatasi hak kepemilikan tanah bagi orang-orang tanpa identitas ini. Kode sipil tradisional juga bisa diadopsi. Dok Timor Timor dapat mengadakan perjanjian dengan pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk tujuan ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dok Timor Timor akan berhak berpartisipasi dalam organisasi budaya olahraga di mana entitas non-negara lain berpartisipasi. Hasil referendum Timor Timor pada 30 Agustus 1999 menyatakan bahwa sebanyak 344.580 atau 78,5% suara dari rakyat Timor Timur menolak usulan otonom khusus dan 94.388 atau 21,5% suara menerima usulan otonomi khusus. Pada tahun 1999, wilayah Timor Timur diserahkan pemerintah Indonesia kepada UNTAID sebagai badan pemerintah sipil yang dibentuk oleh PBB dalam rangka memelihara misi perdamaian Timor Timur hingga kemerdekaannya secara resmi pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Jika nama seketuanya baraya batur nuhun bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, di like, di komen, di subscribe.